Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riki Damonggalad. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu aksi nyata pada budaya positif. Perkenalkan, nama saya Riki Damonggalad. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bola Mongondo Timur, dan pengajar praktik saya Ibu Esther Friedrisi Kawulur. Saat ini kita ketahui bersama bahwa kita ada di era globalisasi di mana semua budaya warga negara dunia telah menyatu dalam budaya kita, dan hal itu tidak dapat kita pungkiri. Hal ini sebetulnya bukan hal yang buruk, namun ada dampak yang juga tidak baik yang harus kita filterisasi. Sekolah sebagai salah satu sarana atau institusi pembentukan karakter rasanya sangat penting untuk mengambil bagian pada pembentukan nilai atau budaya bangsa kita. Untuk itu kita sebagai warga sekolah memulai budaya positif itu di sekolah. Dalam kesempatan ini, saya sebagai calon guru penggerak akan berusaha menerapkan budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Kegiatan saya pada kali ini yaitu mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam model budaya positif di lingkungan kelas, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kepada rekan-rekan saya. Kegiatan pertama saya adalah yaitu melakukan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Hal ini saya lakukan dalam rangka untuk mensosialisasi kegiatan positif di sekolah secara menyeluruh bagi warga sekolah. Ini bertujuan supaya kiranya budaya positif yang dilakukan guru tidak hanya pada satu kelas tetapi pada seluruh kelas agar menjadi berkesinambungan. Pertama, seperti biasa di pagi hari di Estetik Demun, saya melakukan apel yang dilakukan dengan menyiapkan barisan oleh salah satu siswa. Selanjutnya saya melakukan kegiatan atau langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas secara menyeluruh pada poin yang umum yang akan dilaksanakan oleh anak sekolah. Poin keyakinan kelas yang saya harapkan pada kesempatan kali ini hanya ada beberapa poin supaya anak bisa mengingat dengan baik. Setelah itu, kegiatan saya lanjutkan di dalam kelas untuk kegiatan kelas, mulai dari menggali informasi dari anak-anak supaya apa yang menjadi keyakinan kelas itu muncul dari anak-anak, kemudian mencatat apa yang dibahasakan oleh anak. Selanjutnya merubah apa yang dibahasakan oleh anak dalam kalimat positif dan dilanjutkan dengan membahas kembali apa yang disampaikan oleh anak menjadi keyakinan kelas. Pada awal kegiatan, saya menjelaskan apa yang akan kita lakukan pada kegiatan ini. Di sini saya menjelaskan apa itu budaya positif. Kemudian saya lanjutkan dengan penjelasan tentang apa itu keyakinan kelas, agar anak memahami apa yang akan dilakukan oleh saya dan mereka, seperti itu. Selanjutnya, setelah anak memahami apa yang kita bahas dan buat, kita masuk pada kegiatan. Di sini saya meminta anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Setiap anak bisa memberi tugas. Setiap anak saya berikan tugas untuk menuliskan pada kertas yang setelah saya bagikan. Langkah berikutnya, saya meminta setiap anak untuk menempelkan tulisan yang mereka tulis pada kertas di papan tulis. Anak-anak terlihat sangat antusias dengan hal tersebut. Pada tahap berikutnya, saya dan siswa membahas kembali apa-apa yang dituliskan oleh anak pada kertas. Di sini saya juga merubah keyakinan kelas yang ada dalam
yang dibahasakan oleh anak di dalam kalimat positif. Selanjutnya, akhirnya setelah saya berdiskusi dengan anak-anak, kemudian pada kesempatan ini saya membacakan hasil rangkuman keyakinan kelas yang dibahasakan secara bersama-sama untuk diingat kembali oleh anak-anak dan dilaksanakan seperti itu. Akhirnya tahap ini saya ajak anak untuk berfoto bersama dengan hasil keyakinan kelas oleh guru dan anak. Kemudian kegiatan ini saya lakukan itu disaksikan oleh beberapa teman guru sebagai bentuk pelajaran bagi teman-teman lain. Dan selanjutnya kegiatan berikut saya melakukan diseminasi budaya positif dengan tenaga pendidikan yang ada di SDN 1 Hidimul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati guru senior Ibu Seni Mamonto, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak-Bapak Guru, Bapak Muhammad Zikri Muhuni dan Bapak Guru Dandi yang ada pada saat ini, serta teman-teman guru yang pada saat ini masih dalam kegiatan dan sebentar lagi bergabung. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada siang hari ini kita masih semua sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan, masih sama-sama diberikan banyak nikmat, sehingga pada siang hari ini kita masih berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan agenda yang beberapa hari lalu dan baru terlaksana hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tetap bercurah rahmat kepada beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah bersihkan rahmat itu akan sampai kepada kita sebagai umat beliau. Jadi agenda pada siang hari ini yaitu adalah saya sebagai calon guru penggerak akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Nanti sebentar saya akan jelaskan dengan poin yang ada di depan ini. Namun perlu saya informasikan bahwa kita di SD 1 Hidimul ini kan sudah mempunyai komunitas praktisi, yaitu komunitas Inaton Kabupaten Pulau Mono Timur, yang kemarin orang bentuk dengan beberapa guru dan kemungkinan guru-guru juga yang lain sudah mengetahui, namun belum masuk dalam kepengurusan dan itu sebentar nanti akan orang bahas juga bersama-sama ketika di pertemuan berikut supaya masuk dalam kepengurusan komunitas praktisi yang ada di SDN 1 Hidimul. Jadi langsung saja pada materi pada siang hari ini. Jadi materi pada siang hari ini yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini ada dua kata yaitu budaya dan positif. Positif artinya yang sesuatu yang baik, dan budaya itu adalah sesuatu hasil dari perilaku manusia. Budaya bisa berupa benda ataupun perilaku, kebiasaan. Budaya adalah sesuatu yang menjadi tabiat. Itu mengapa disebut budaya. Budaya bisa dikatakan juga sebagai bahasa lain dari identitas. Itu yang dikatakan budaya. Jadi budaya positif adalah sesuatu yang terus-menerus, yang positif yang orang laksanakan di sekolah. Ada banyak hal. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas.
Keyakinan kelas oleh saya sendiri, Rizky Damokala, saya berikan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bola Amongan Timur. Apa itu budaya alumni? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah. Jadi ada banyak sekali budaya positif yang orang bisa bangun. Salah satunya yang ada di sekolah 4 orang tentang budaya membersihkan halaman setiap hari. Ini artinya bukan jadi sesuatu yang cuma ada kerjakan satu hari, tapi sudah menjadi budaya kita yang ada di SD di Dumun. Contohnya itu membersihkan halaman sekolah. Itu sudah menjadi budaya yang ada di sekolah di SD 1 Idumun. Yang kedua juga budaya berjabat tangan sebelum datang di sekolah, maksudnya pas datang di sekolah dan juga pulang di sekolah. Ini sudah menjadi budaya yang ada di SD 1 Idumun. Pagi datang bersalaman dengan guru dan pulang juga melakukan salaman dengan guru. Dan kemarin juga orang sudah terapkan dengan nama 5S, karena kemarin juga belum ada nama, jadi orang terapkan 5S, yaitu budaya senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu orang sudah terapkan sama-sama. Nah, kemudian orang akan bahas tentang mengenai keyakinan kelas. Apa tujuan dari keyakinan kelas? Tujuan dari keyakinan kelas adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesempatan kelas, menemukan peserta didik untuk melakukan pembiasaan positif di kelas ataupun di sekolah, menemukan sikap tanggung jawab pada diri sendiri, peserta didik, dan pemulihan apresiasi dirinya melalui kesepakatan kelas, dan bertujuan untuk menemukan rasa saling menghargai diri sendiri dengan orang lain. Itu adalah tujuan dari keyakinan kelas yang akan kita bahas sama-sama pada siang hari ini. Kenapa kita perlu keyakinan kelas ini? Nah, tujuannya adalah dengan adanya keyakinan kelas kita bisa bekerja lebih baik. Bekerja lebih baik untuk kita bisa lebih tenang dan biasa menguasai diri menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam penyelesaian salah satu tugas kita, dengan sadar sepenuhnya bahwa masalah itu pasti ada. Jadi dengan ada keyakinan kelas ini, orang sebagai guru mempermudah juga orang, karena orang tidak bisa pungkiri, apalagi anak SD ini, Bapak Ibu guru, banyak hal yang terjadi. Segala sesuatu jadi pertanyaan untuk anak SD. Anak SD ini seperti kertas putih yang belum ada apa-apa, datang di sekolah dengan segala macam karakter dan harus terus menghadapi. Siapnya tidak siap, harus terus menghadapi, Bapak Ibu guru. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif adalah sesuatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif, kita harus sejak dini mengingat dalam proses pembelajaran membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Sebagai calon guru penggerak tentu memiliki peran yang sangat besar untuk mewujudkan disiplin positif baik dalam kelas maupun yang ada di sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat atau berinteraksi secara akrab dengan peserta didik dan menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah dengan membangun budaya positif. Lagi-lagi budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku ini juga berujung pada terbentuknya budaya positif di kelas. Untuk itu,
Keyakinan yang baik tidak hanya digunakan di dalam pembelajaran saja, namun perlu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah yang dapat ditempuh adalah memulai dengan membangun budaya positif di kelas melalui komunikasi yang efektif. Jadi, secara garis besar, budaya positif ini banyak yang boleh orang membaikkan. Namun pada kesempatan kali ini, seperti pada judul yang pertama, orang akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, berbicara mengenai keyakinan kelas, keyakinan kelas itu dia mempunyai ciri-ciri kelas. Antara lain, yang pertama dari ciri-ciri adalah bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Yang pertama, ulangi saya baca, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi biasanya di kelas itu ada peraturan-peraturan yang sudah terpampang nyata di dalam kelas, dan itu ada di dalam kelas dan terperinci, konkret, artinya anak ada lia-lia. Dan keyakinan kelas tidak seperti itu, lebih ke arah abstraksi, yang tidak terlalu nampak seperti peraturan kelas yang tidak tertulis namun diyakini oleh setiap orang yang ada di dalam kelas. Itu yang dikenal keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nanti sebentar kita mau cara bikin kalimat positif bagaimana. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau apalagi orang anak SD, kalau masih banyak-banyak, anak-anak so bosan pasti dengan ternyata anak dapatnya. Kalau banyak itu keyakinan kelas. Apalagi manusia ini pasti dengan peraturan-peraturan. Cenderung melewati peraturan, itu manusia. Jadi pertanyaannya, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Apalagi seperti yang saya bahasakan tadi, orang ini guru yang ada di SD. Banyak hal yang anak-anak berpertanyaan, anak-anak bertingkah laku dan yang belum tak kontrol. Nah, untuk itu mewujudkan keyakinan kelas yang efektif itu timbul pertanyaan, bagaimana berbicara? Pertama, berbicara adalah dengan cara guru meminta semua murid di dalam kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di dalam kelas. Jadi kan ada peraturan kelas. Nah, selanjutnya orang mau tanya Pak siswa, kira-kira apa yang mau jadi terang keyakinan kelas di kelas 1, kelas 2 atau misalnya di kelas 6. Orang mau tanya Pak anak-anak nah. Apa yang termau bikin? Walaupun memang sudah ada peraturan kelas, tapi kan enggak peraturan kelas tuh kumpul tulis apel pukul 7 atau petugas kebersihan kelas membersihkan kelas. Itu peraturan-peraturan yang ada dalam kelas. Beda dengan keyakinan kelas, ada sesuatu yang disepakati yang biasanya dia tidak tulis, tapi dia yakin oleh semua orang bahwa itu ada. Yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Apalagi ini terang di SD. Tapi kalau kelas 1 memang kelas 2, kelas 3 guru kayaknya mesti lebih ekstra, lebih bekerja keras karena anak-anak juga belum terlalu paham. Jadi mungkin orang sebagai guru lebih cenderung lebih aktif daripada anak. Namun kalau sekelas tinggi, orang yang berusaha lebih aktif, siswa yang berusaha lebih dikasih aktif dibanding guru. Yang ketiga adalah kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat yang positif misalnya, nah tulis di situ, dilarang makan di dalam kelas. Itu bukan kalimat positif. Jadi orang rubah kalimat positif. Apa misalnya anak bilang, Pak Guru dilarang makan di dalam kelas, orang rubah dalam kalimat positif, makanlah pada kantin atau makanlah di kantin sekolah. Berarti memang diboleh makan di dalam kelas. Itu DP ciri-ciri dan bagaimana DP cara mewujudkan
keyakinan kelas yang efektif. Nah, di sini ada cara mengenal cara merumuskan keyakinan kelas. Jadi berbicara orang bikin keyakinan kelas berbicara bagaimana? Di sini ada berbicara. Yang pertama, siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi pas di kelas, orang juga kasih bahasa ke anak-anak. Apa yang keyakinan kelas yang perlu orang meyakini bersama-sama? Kasih biar anak-anak batulis. Kalau kelas 1 coba tanya kepada orang, no, apa? Kelas 2, kelas 3 coba tanya apa pada orang. Nanti guru yang tulis. Tapi kalau untuk kelas tinggi, usahakan orang yang batulis sendiri supaya masuk lagi pada orang. Itu berdasarkan orang pernyataan. Yang kedua, setelah apa yang orang bahasakan tadi di dalam tulisan-tulisan tadi, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi yang orang tulis tadi, orang sebahasakan tadi, mau bahas sama-sama. Pak Guru, kita pakai keyakinan kelas begini. Pak Guru, kita pakai keyakinan kelas begini. Orang tampung semua itu dan orang bahas sama-sama. Apakah orang bahas sama-sama? Karena keyakinan kelas itu bukan hanya aturan siswa, tetapi juga dengan guru. Tidak serta-merta siswa, tidak. Jadi dengan guru juga. Dan yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Siapa yang penting di bahasa sini? Karena tadi kalau terlalu banyak, anak cenderung dia lupa. Jadi misalnya tahun ini atau semester ini fokus pada 3 keyakinan kelas. Kalau sudah jadi anak-anak sudah jadi pembiasaan, sudah jadi budaya yang terus-terus pada orang, semester depan orang boleh tambah. Begitu dah, ada itu terus dah. Tapi tambah. Dan yang keempat adalah mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, setelah ada itu keyakinan kelas tadi yang anak bahasakan, anak tulis, orang bahas. Setelah apa yang ada itu orang bahas, orang tulis, dari kalimat itu orang merubah lagi dalam kalimat positif. Siapa kok kalimat positif? Karena tadi lagi, orang ini sekarang lagi membangun budaya positif, hal-hal yang baik untuk anak. Begitu. Dan yang terakhir adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah orang bahas sama-sama dengan anak, orang rubah jadi kalimat positif, orang ulang kembali tanyakan kepada anak-anak, ulang membahas. Misalnya di poin 1, yang ini bagaimana? Sepakat? Kita pernah bilang sepakat. Jadi ketika itu orang yakini, misalnya contoh sama yang kemarin, ini pertemuan yang orang bikin kedua kali. Tapi contoh yang kemarin itu anak cenderung enggan mengungkapkan kekerasan karena dia tidak yakin bahwa kita ini boleh mengungkapkan perasaan atau tidak. Tapi ketika dia yakin bahwa dia boleh mengungkapkan perasaan, sudah jadi keyakinan kelas, dia tidak cenderung takut mau bilang Pak Guru. Dia seterai-terai, oh iya Pak Guru, kita Pak Guru kuat. Nah, dia lebih sama dengan oh iya dah. Artinya ada komunikasi di situ, dia yakin dia tidak merasa takut dengan dia mampu mengungkapkan. Apalagi sama yang di kelas 6 Pak kita, anak-anak cenderung takut mungkin. Nah, dengan budaya positif ini kita harapkan anak-anak rubah itu dia, karena takut juga ada orang lihat kita marah, jadi kaget salah ini dia. Kaget kok Pak Guru marah. Nah, ini yang orang mau rubah dan orang sepakati dalam bentuk yang lebih lama dari keyakinan kelas. Dan yang kemudian adalah setelah keyakinan kelas tadi, orang ambil kesimpulan dari ide murid. Ide murid itu menjadi keyakinan kelas tadi ke dalam bentuk poster seperti Pak Guru bilang kemarin. Murid dan guru menandatangani keyakinan kelas bersama sebagai persetujuan bahwa keyakinan kelas telah disepakati bersama. Jadi penting bagi orang untuk mengikonkan itu keyakinan kelas. Siapa kok mengikonkan mengikonkan atau orang gambarkan. Siapa kok mau gambarkan. Jadi dengan orang selalu mau dapat lihat bahwa itu ada bagian dari terapa keyakinan kelas, apalagi anak-anak ini dia ada. Oh, ternyata orang diboleh
mau makan di dalam kelas atau harus makan di kantin atau di situ dengan keyakinan kelas mengumpulkan tugas pada waktunya. Orang boleh bentuk dalam bentuk gambar supaya hari-hari anak mau dapat lihat. Ketika dia dapat lihat itu menjadi DP budaya atau DP keyakinan di kelas. Nah, DP keyakinan kelas ini yang budaya-budaya tadi, keyakinan-keyakinan tadi dan akan budaya dan sama yang tadi kita bilang tadi, tidak hanya cuma sebagai kita guru penggerak, tetapi diharapkan di kelas-kelas lain lagi ini keyakinan kelas mau terlaksana walaupun dengan berbagai macam kesibukan yang ada. Bapak Ibu guru kita juga pahami, apalagi Pak Guru Dani ini kasihan sampai saat ini masih menunggu DP pengumuman, namun berusaha komitmen seperti yang dia bahasakan Pak Kepala Sekolah. Kalaupun mau lulus Pak Guru Dani di sini, namun sedang ini belum lulus, ada di sini terus. Kalau mau pikir-pikir Pak Guru Dani juga bukan secara kamari dengan biaya, kontrak belum pasti, pengumuman lagi belum pasti. Namun sebenarnya tadi Pak Guru Dani hampir semua juga orang ada di posisi yang sama. Tapi sama yang tadi ketika orang mengharapkan sesuatu Pak manusia, pasti ketika ada hasilnya terlalu memuaskan Pak orang akan kecewa. Atau jadi tetap semangat dengan tadi orang ikhtiar itu orang sandarkan Pak Tuhan itu balasan lebih besar dari Pak yang tidak tahu KGP terima SK aku langsung di budaya artinya langsung dekat rumah orang tidak tahu dan segala macam. Tapi untuk sementara Pak Guru dari tenaga orang butuh sekali, apalagi terang dua Pak Guru Kiki butuh teman kolaborasi Pak Guru ya. Dari posisi sekolah besar anggaran sedikit kok cuma orang bentorang lagi. Jadi apalagi Pak Guru dari ini dia jiwa dan semangat yang muda, belum kawin lagi tuh, tempat tahu kenapa jodoh di sekolah, semua masuk kawin, jadi saya mati. Oh iya kan? Jadi semua masuk kawin. Ini ya, mungkin lu mengharapkan yang kawin ini kong Pak Guru dari muda pas, saya mati Pak Guru. Jadi kembali ke keyakinan kelas. Dan setelah orang melaksanakan kegiatan keyakinan kelas tadi, akan ada pertanyaan hal baru apa yang didapatkan saat melakukan keyakinan kelas. Tetapi itu ada pertanyaan, apa yang digunakan untuk keyakinan kelas? Nah, dengan ada keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan disiplin murid, yaitu disiplin diri yang muncul dari dalam diri. Ini ada paksaan orang. Nah, aku hari-hari datang terlambat, nyandak seperti itu. So jadi DP keyakinan bahwa kita boleh mau terlambat hari ini. So, saya akan datang tepat waktu. Kan biasa di kelas dilarang terlambat. So, itu DP keyakinan kelas, saya akan datang tepat waktu. Di situ hari-hari tak tulis jam 6.30. Gambar misalnya saya akan datang tepat waktu pun jam 6.30. Di rumah itu dia coba pikir jam 6.30 itu kita semua di sekolah. Begitu dah. Dia tidak lagi paksaan karena sama yang tadi kita bilang Pak Guru, dia sudah jadi DP keyakinan. Oh ternyata kalau kita mau basmayan kita mau dapat pahala. Nah, ternyata kalau kita lakas mau datang ke sekolah kita ini tidak mau dapat marah atau kita mau lebih disiplin. Jadi berikut terus tidak capek-capek lagi mau marah. Apalagi sampai sama kita sampai bentuk pendisiplinan dengan cara kasih hukuman gitu dah. Kita harapkan bersama bahwa yang orang bikin itu menjadi sesuatu yang muncul daripada diri sendiri, bukan dalam paksaan, dalam bentuk aturan dan saksi. Motivasi intrinsik muncul karena adanya sesuatu keyakinan terhadap suatu nilai. Begitu, makanya saya bilang tadi bahwa dia muka sekolah itu dia suka datang mengolah sekolah itu bukan karena ada paksa. Apalagi sama kalau dia mau bagi orang misalnya tuh Pak Guru kok jam 7 mau datang kita jam 7.15 tuh. Apalagi orang sama ada di sekolah ini berusaha komitmen dengan orang profesi walaupun orang luar semua. Pak Guru Zikri ini dari nolak kurang lebih 2,5 jam mau datang ke sekolah kalau naik motor. Kalau orang
bawa motor yang biasa-biasa bahkan sampai 3 jam. Kalau mau pulang balik 6 jam. Iya, mau pulang balik 6 jam. Belum tenaga, belum makanan, apalagi materi. Bahkan gajinya tidak cukup setahu kalau mau hari-hari pulang balik. Nah, begitu juga Pak Guru Dani, luar biasa. Gaji belum ada, SK belum ada, tapi DP keberadaan di sekolah terasa dia ada memang. Luar biasa di Pak Guru Dani. Mudah-mudahan jadi pembuka rezeki tuh untuk Pak Guru Dani. Nah, jadi diharapkan dengan adanya keyakinan kelas tadi anak muncul muncul daripada diri sendiri dan tidak terlalu paksa-paksa begitu. Jadi kalau paling bagus kan Pak Guru Kiki kan Pak, keyakinan kelas itu lebih ke arah sama dengan sama juga mau bikin supaya secara keseluruhan ada begitu tak, misalnya ada satu poin yang sama. Menurut kita sih kalau sama dengan keyakinan kelas itu sering Pak Guru bilang jangan cuma kasih beda-beda. Iya Pak. Supaya orang masuk kelas hampir sama-sama orang pekerjaan. Misalnya bukan pekerjaan sih, keyakinan kelas apa yang orang mau baking. Iya. Tapi sebentar ini mau sama dengan beda itu tergantung dari usulan yang ada di anak-anak. Iyo kan begini. Keyakinan kelas ini kan sama yang tadi dia tidak seperti peraturan yang memaksa atau segala macam, tapi ini sesuatu yang orang sepakati dan yang orang yakini secara bersama-sama. Kalau menurut kita sih Pak Guru begini, kalau mungkin daripada orang kan keluar sama dengan ide-ide dan iya. orang mungkin palingan banyak yang mengira sesuai dengan yang for di dalam kelas. Iya. Jadi kalau bagaimana orang jo mau kasih taruh jo apa itu yang orang dia di pesan apa ya? Jadi ada acuan. Orang mau pilih yang mana menurut Pongoni? Ayo. Makanya di sini yang dia bilang begini Dam. Abis orang mau tulis ataupun orang mau dengar, orang memilah mana keyakinan kelas yang penting yang orang mau bikin di kelas. Iya. Begitu Dam. Jadi tidak semua itu ketika ada penjelasan kong sampai 27 itu orang memaksakan jadi keyakinan kelas. Contoh yang paling utama itu dia menurut kita yang sebenarnya itu pembiasaan dalam kelas tapi jarang mau terjadi, contoh kebersihan. Iya, itu lagi. Kedua, contoh mau datang di sekolah rapi dalam berpakaian. Iya. Itu hal yang Iya. Tapi kan maksudnya DP syukur akang di SD 1 Jumun berpakaian masih tergolong bagus lah dibanding anak-anak lain. Karena di SD 1 Jumun orang administrasi pakai baju lengkap mulai dari topi sampai DP kaos kaki. Namun masih ada beberapa siswa yang agak sulit rasanya karena itu banyak faktor yang orang memperhatikan lagi. Ada anak yang dari papa ada mama susah, itu juga yang orang memperhatikan. Namun bukan jadi alasan juga Pak orang dah bahwa ketika satu kali dia beli kalau dia pakai ulang berarti dia larangan. Begitu dah. Yang berikut adalah ini bagian dari contoh keyakinan kelas. Ini contoh, misalnya ini dia. Menjaga kebersihan. Orang mau bentuk dalam orang mau baking ini jadi keyakinan kelas. Jadi orang bisa mau bahas sama-sama dengan anak. Misalnya aturan yang ada di kelas bisa dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu peraturan kelas dan dia belum dalam bentuk kalimat positif karena di situ ada kata-kata yang kurang enak. Iyo, dilarang. Nah, orang berubah ke arah sama dengan orang urubah ke arah kalimat positif. Salah satu contohnya itu jagalah kebersihan kelas. Masuk Bapak Ibu. Jagalah kebersihan kelas. Itu contoh dari misalnya dilarang membuang sampah. Buanglah sampah pada tempat. Dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi jagalah kebersihan. Kemudian ini berikut. Makan pada jam istirahat. Ini orang boleh membahas sama-sama dengan anak. Oh, Pak Guru dia ini Pak Guru jaga bawa ale-ale di dalam kelas. Biasa banyak begitu. Toh, Pak Guru dia pisang goreng dia isi dalam laci.
Ada. Atau Pak Guru izin. Oh, tadi apa kita sama cara belajar itu pandu, Hmm. tangan satu pegang pensil satu. Nah, itu malah sedang bermain soal besok kan. Pada ambe itu mau kita Wah. Jadi jadi tangan satu gini. ya, jadi sama yang itu no Bapak Ibu guru. Jadi memang penting itu keyakinan kelas trauma backing dan mutlak rasanya dari posisi sama yang tadi orang alhamdulillah di sekolah Pak orang punya kapasitas bukan kapasitas sumber daya manusia yang sangat sangat luar biasa, jadi komitmen tinggi untuk berbuat di sekolah. Ini misalnya contoh Encik Mei. Iya, kayak apa kita bilang Encik Mei. Ya saja. Iya, maksudnya kalau cuma mau lihat posisi dan Encik Mei dapat lihat sangat berkomitmen di sekolah, punya usaha dilolak, tapi di pikiran ada di sekolah tetap. Iya, maksudnya kita nggak bisa memungkiri itu dia. Orang banyak kesibukan, namun Encik Mei dapat lihat memang DP itu kerja untuk memberikan DP sumbangsi pemikiran memang luar biasa. Jangan jadi profesional terima serti tak. Dia lagi itu yang maksudnya. Iya. Kalimat-kalimat itu yang harus terang pikirkan. Baru kedua kamari juga misalnya Encik Verina Intan bisa nama ke Agung. Biar TKD mah tetap selalu rajin kan. TKD yang tidak ada. Mau pikir Pakai di bank. Pikir cuma iya, jauh. 100%. Maksudnya orang sini tapi Encik Erin dengan jarak yang boleh bahasa boleh mau pulang pergi akang, Encik Erin lebih memilih untuk tinggal di Idumun walaupun dengan kondisi yang lain kali. Mudah-mudahan jangan mandi tulus toh. Enggak, mandi tulus kata biarnya ada air karena posisi dari suami juga siap siaga datang melayani. Walaupun so pasti udang jaga status. Iya. Walaupun Orang selalu menjanjikan air semua ada sama segala macam tapi walaupun dia kan dulu calon yang dia bilang dia semua pindah. iya. Semua pindah. Sama tetap di sini. Sama tetap di sini. Tapi mudah-mudahan yang terbaik untuk Erin dari orang juga pahami keinginan dan hajat masing-masing pribadi. Baru juga ada Pak Guru Kiki yang orang ketahui bersama rajin masalah data sekolah luar biasa. Jangan lihat pendiam Iya. Tapi aduh terlambat. Iya. Sorry. Ya salah terlambat itu dia hal yang biasa, namun sama yang tadi perlahan-lahan orang mau berubah dan apalagi ini contoh mohon maaf ini dia sama yang dulu tahu orang mestinya kita berasa bagus tuh kita selalu mendatang cepat di posisi ini mestinya jaga berubah tuh pikiran namanya manusia Iya. tuh wajar. maksudnya ada gelombang tinggi sekarang apalagi musim angin toh. Iya kalau dulu dia yang paling Iya dulu sekarang karena sama-sama ini orang sama-sama belajar dengan harapan semuanya tadi sampai sekolah juga ya nggak dulu selalu orang dia orang Idumun Pak Kaca dulu pergi datang di Idumun pun datang cek DP guru-guru apalagi yang ada juga sebagai terapi bimbing di sekolah Ibu Sinima Monto yang punya kapasitas sebagai kepala sekolah, pernah menjadi kepala sekolah dan jadi bendahara juga lama di SD 1 Idumun, kemudian dengan pengalaman mengajar Pak anak dengan menghadapi orang tua. Ada banyak yang orang perlu pelajari dari Ibu Sinima Monto sebagai guru senior yang insya Allah umur panjang masih 4 tahun ini mau pensiun. Yang paling utama nih Pak Guru yang paling P3K belum ada gaji. Mal kalau semua ada kurang gaji sama PKD. Boleh gaji so anggarkan walaupun ada belum ada pengumuman. Semua anggar. Itu luar biasa Pak Guru Dadi. Makanya tetap semangat Pak Guru Dadi. Encik Alfi mudah-mudahan sama dapat motor baru lagi dari. Sama-sama hadir. Dan kemudian kita kembali ke keyakinan kelas yang iya ada lihat Kang. Ini contoh misalnya mengumpulkan tugas pada waktunya.
mengumpulkan tugas. Di sini tertulis mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Biasanya ini begini, apalagi kita yang kelas 6, ini mohon maaf, kita tidak pungkiri ini NCRI banyak kali kasih pelajaran di kelas 6. Terima kasih Pak Guru Kiki, Encik Mei yang so berusaha berkolaborasi dengan guru. Biasanya anak kelas 6 itu karena dorang mau mengumpulkan tugas, dorang jangan mau sekolah. Dan tahu di kelas lain. Tapi kalau sama di kelas 6 biasanya kalau ada tugas, dorang jangan mau sekolah. Begitu. Jadi banyak maksudnya keyakinan kelas yang orang mau bikin di kelas, namun sama yang tadi Enci lebih ke arah sama dengan tidak usah terlalu banyak, 1-2 job itu yang orang mau bikin. Ada Ririn. Pak ini. Ya, halo. Ya, kenapa? Ya, enggak tahu no. Ente di sekolah, ente di rumah. Itu perilaku yang baik anak di Sudah baik? Sudah Pak? Dia pengen tangga kata. Iya, mana enggak atas loh. Pas turun di Sarina kemarin kok pas baru udah demo itu. Tadi Boleh. hampir kosong. Oh, soalnya saya berubah apa ya? Tapi baru itu pelaku dapat. Tapi kontaknya ada. Ya Allah, ya Dia Allah. DP info di sini, tadi kan di sekarang kata pembawa di kuala. Ya Ya Allah, astagfirullah. Jadi ya ini terlalu bahas sudah. Jadi untuk keyakinan kelas itu contoh keyakinan kelas dan mestinya Bapak Ibu guru kita harapkan mau bikin cepat-cepat supaya bukan cepat-cepat supaya Bapak sedang. Pak Guru dulu sebentar bisa Iya, kasih Pak. contoh dah. So itu termasuk di BPK lah kasih datang tapi mudah-mudahan jangan datang ke sekolah. Begitu sih. Dari kita juga takut. DP takut akang bukan karena apa itu mau kasih bye-bye SPJ yang sebaiknya ke ulang membuat tanda tangan itu yang bikin pasti sebenarnya. Sebaiknya ulang. Bukan masalah DP apa-apa. Yang kedua sama yang tadi dan maksudnya orang sekolah ini dan walaupun di atas gunung kita suka lagi nih tahu ini orang sekolah ada DP nama yang ternyata di gunung bagus kan DP guru-guru. Begitu kita maksudnya kita suka ada sama dengan maksudnya apa sih yang bikin beda orang dengan yang sekolah di SDN 1 yang jago-jago itu apa itu masalah? Oh guru banyak pada orang banyak berapa anggaran banyak lagi distribusi. Nah sekarang sampai guru pas yang mau bilang sadiki dari pas-pas yang ada kurang enci guru dan ini yang ada dan kita harapkan supaya sebenarnya ada banyak kegiatan yang suka lewat yang ternyata dapat kasih tahu Bapak Ibu guru karena di posisi di situ memang yang kegiatan lain cuma untuk kita diri dong. Nah tapi dengan adanya kegiatan ini kita harapkan dengan adanya terampil komunitas belajar ini mau bikin dan mau terapkan supaya menjadi terampil apa ya output terampil hasil dari terampil kerja begitu kan. Jadi mungkin cuma itu materi dari kita atau ada penyampaian sanggahan atau bagaimana silakan kepada Pak Ibu. Kalau untuk contoh kalau boleh Pak Guru Rizky lo yang kelas 6 untuk King. Keyakinan kelas. Yang kelas supaya orang boleh melihat. Jadi besok berusaha kita mau bikin supaya Maksudnya biar belum tampal. tapi Sementara. dia tetap di posisi itu ketika terang mau bikin keyakinan kelas ada bahan yang harus terang disediakan mulai dari kartun dan sebagaimana macam itu apalagi di kelas tinggi terang mau tulis kalau di kelas rendah memang Bapak Ibu guru yang lebih repot karena orang tahu batu tulis jadi Bapak Ibu guru yang ekstra lebih keras mau bekerja kan. Jadi mudah-mudahan besok kamu bikin supaya cepat terlaksana karena ini bagian dari tugas dari guru penggerak dengan DP tujuan guru penggerak sih baru di bahasa yang dibilang berusaha menggerakkan apa yang ada di sekolah dan kita keyakinan kita pergerakan ini terlambat dibanding Bapak Ibu penggerak apalagi Encik Mei diperkirakan di depan dari orang yang ada di SD ini mungkin ada di depan dari orang walaupun seberapa kali kasih yang dia mendaftarnya enggak maksudnya kita pikir dong Encik Mei tekad itu enggak putus dong ini mohon maaf ya Bukan tujuannya menjadi kepala sekolah. bukan maksudnya Iya. tekad ingin belajar enggak Iya. putus dari posisi di Bola Mono Timur itu kepala dinas sadiki drop karena posisi guru makin hari makin berdaftar sadiki kong DP hasil mengecewakan menurut kita. Ya.
Siang. Apa? Oh iya. Oh. Jadi mungkin cuma itu, nanti terang mau ulang lanjut karena dia ada rekam tuh. Jadi terima kasih atas partisipasi. Kalau terlalu panjang semua setengah mati kita mau upload di internet. Dia kuota lagi setengah mati. Demikian pemaparan budaya positif pada siang hari ini, yaitu budaya positifnya bentuk keyakinan kelas. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bola Mongondo Timur mengucapkan banyak syukur terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD 1 Ilumon. Semoga ini menjadi lebih bermanfaat kepada orang dan bisa terlaksanakan secara bersama-sama. Dalam hal ini kita bukan sebagai bahasa pemimpin, tapi lebih ke arah sama dengan yang sama-sama bergerak bagi kita. Karena DP Motos itu bergerak, tergerak dan siap menggerakkan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. 40